Oke teman-teman, hari ini One Flow. Kemarin kita udah bahas tokoh, novel Baswedan ya, terus musisi, entah itu legend atau enggaknya ya, itu persepsi kalian semua. Sekarang ini ada salah satu sosok tokoh menurut gue, yang menurut gue fenomenal banget. Dia salah satu politik juga, nah gue nggak ngerti atau nggak politik, dia akademisi. Kan gue lagi bercerita. Oh iya, oke. Ya, tapi direvisi, diluruskan. Ini maksud itu siapa dulu kok jadi dipotong aja. Ya, makanya gue mau menanyakan ada salah satu belum tokoh sebut atau namanya ya. politisi, akademisi, ataupun hanya filsafat. Ya, gue agak bingung kalau dia ngomong nih Don. Siapa? Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung. Iya. Kenal Pak? Pasti kenal, saya nggak kenal Rocky Gerung. Dia salah satu menurut gue tokoh ya orang Twitter lah. Gak mungkin dia sefrontal itu ngomongnya, tapi gue entah kenapa, gue kadang-kadang nggak nyambung. Karena gue bukan orang filsafat atau politik. Kadang-kadang Tergantung otak aja sebenarnya, nyampe atau enggak. jadi otak gue nggak nyampe deh. Ya, Jadi kita nggak bawa serius. oke deh. Kalau menurut lu nyampe dit ya, lu nyampe nih. Menurut lu kan Rocky Gerung apa? Cerdas. Ya, cerdas. Menurut Manipulasi. manipulasi. Memanipulasi. Manipulasi Ya, gue nggak pernah ketemu face to face ya. Head to head gue nggak pernah ketemu sama orang. Yang sering gue tonton kan di forum. Oke. Di forum itu banyak audiens, banyak narasumber. Dia memanipulasi tentang sesuatu, Berarti tapi nggak seluruhnya ya. Artinya beberapa hal dia kadang menurut gua, ini kan pemahaman gua nggak tahu ilmunya, tapi pemahaman gua tentang berdiskusi, dia seolah-olah memanipulasi tentang pembicaraan. Artinya gini, bicara filsafat kan ke semua orang nggak banyak filsafat. Kemudian saat momen tertentu misalnya, dia mengeluarkan dalil filsafat yang memang orang awam tidak memahami tentang itu. Artinya dia ingin mendominasi dengan cara memanipulasi forum dengan apa yang umum tidak tahu. Yang akhirnya itu masuk kategori bahasa luar Rocky Gerung itu kan filsafat itu kan ilmu pengetahuan cara berpikir gitu ya. Orang yang nggak tahu akan bilang ini keren. Tapi kan kerennya itu harus diuji lagi secara material. Bener atau enggaknya harus diuji lagi. Harusnya ada dosen. Setiap saran gua adalah ketika ada forum yang melibatkan Rocky Gerung harus ada padanannya. Narasumber yang Padanan itu artinya yang seimbang dengan apa yang dipelajari oleh si Rocky Gerung. Misalnya filsafat ya udah. Kalau bisa ada guru filsafat yang memang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan dia. Itulah yang makanya Rocky Gerung suka bilang, ya kan, kenapa kampus-kampus kok seakan-akan ada intimidasi, sedangkan di kampus itu tempat uji pikiran, kayak gitu kan. Ya sebenarnya justru dia malah berpikir kenapa kok di tempat uji dia challenge WFA lah, tempat pertarungan pikiran itu kenapa ditutup, kayak gitu, kenapa di intimidasi? Ya kan gini, kan kasarnya kalau lu tadi bilang bahwa manipulasi dari narasi ataupun pemikiran yang disampaikan Rocky Gerung itu hanya manipulasi, toh dia juga bingung kenapa banyak istilahnya forum-forum kampus itu jadi sebuah ketakutan, kayak gitu, jadi sebuah hal yang menakutkan. Ketakutan apa nih? Diskusi di kampus masih banyak. Ya kan contoh, ya kan ini justru sering ke situ-situ. Ya, yang permasalahannya gini. Ya, dia kan sering ke kampus untuk kampus itu kan per segmen. Dibandingkan lo bicara di dalam satu televisi swasta atau televisi nasional yang dia menjabarkan salah satu kata-kata yang bisa dimengerti orang banyak. Iya makanya gini, dia itu kalau ngomong itu kan tolong dijelaskan, dia akan menjelaskan secara ilustrasi dulu. Itu untuk dijabarkan bagaimana publik bisa mencerna apa yang dia maksud, kayak gitu. Ini biar kita enak bahasnya, word yang memang menjadi viral ketika itu adalah dia memviralkan bahasa dungu
Satu Dungu, ya. Dungu itu, kita bahas Dungu itu jadi populer. Oh, iya. Dan kemudian derajat, ya. nilainya Dungu di mata Rocky Gerung tidak jelek gitu. Karena Dungu menurut dia adalah dia jelaskan ada batasannya. Gue Dungu itu bukan orangnya loh, pikiran lo yang Dungu gitu loh. Oke. Gitu kan. Tapi banyak tuh yang bahasa. Dungu nggak serta-merta tentang pikirannya, tapi pikiran itu melekat kepada seseorang. Ya. Itu bentuk justifikasi dia kepada orang, bukan hanya pikiran, tapi orangnya juga Dungu gitu. Itu menunjuk subjeknya bukan hanya pikiran, tapi orang itu Dungu. Tapi dia bukan membelakan, lu bukan mau bilang lo Dungu, tapi pikiran lo yang Dungu. Bro, sorry bro, lagi ada tamu, lu terusin ngomong ke saya. Oke, siap. Oke? Ya. Perkenalkan dulu. Itu yang gue bilang akhirnya wah dia memanipulasi makna, ya bisa aja dia untuk menghindari dia menghina orang gitu. Dungu itu dengan bodoh itu sama gitu. Itu yang gue bilang manipulasi dari satu word yang memang dia keluarkan yang menjadi bergeser. Orang akhirnya gini, gue bilang lo Dungu lo, orang nggak tersinggung lagi. Kalau yang gue ambil dari beberapa apa yang gue cermati dari beberapa acara IMC Rocky Gerung sendiri sebenarnya ingin kita itu menangkap satu permasalahan dan merekonstruksi cara berpikirnya dia ketika disampaikan ke publik itu rasional kayak gitu. Sekali lagi Bin, sebagai akademisi ya, dia belajar tentang filsafat dan ilmu padanan filsafatnya, misalnya adalah politik dan lain-lain, sosial. Itu ketika di kampus sah-sah aja dibilang. Cuman ketika masuk ruang publik yang nilai sensitifnya tinggi gitu ya, harusnya dia lebih hati-hati. Jangan kemudian mempopulerkan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya banyak jadi perspektif dia itu banyak disalahartikan sama orang. Banyak loh rogerinisasi misalnya gitu. Rocky Gerung tuh peminatnya banyak, fansnya banyak, yang akhirnya dia basis pendukungnya itu banyak. Nggak untuk kemungkinan akhirnya orang memilih pemikiran yang Rocky Gerung ketimbang yang lain. Artinya dia kan bisa menginspirasi banyak orang. Tapi caranya salah menurut gue ya. Bukan salah, gue mau koreksi itu tadi, menerjemahkan satu kata word itu lah. Bentuknya sendiri gimana? Gue melihatnya agak berbeda ya. Rocky Gerung ini punya banyak pengetahuan. Dia pemilihan kata-kata, misalnya sesuatu yang menurut nilai umumnya itu buruk, seperti tadi ya, atau bahkan kemarin fiksi atau fiktif atau apalah itu fiksi. Dia bikin sedemikian rupa sehingga istilah-istilah itu bukan sesuatu yang tabu jadi diucapkan. Padahal kalau kita keseharian kita mengucapkan dungu tapi kemudian dungu itu jadi hal biasa. Dia buat dengan alasan dalil-dalil yang saya pikir luar biasa. Bahkan dia menjelaskan itu cukup bikin orang tercengang gitu. Dalam kondisi yang sulit sekali dia bisa menerangkan sulit. Gue bahkan melihat ketika dia katakanlah dia punya lawan bicara itu dia lawan bicaranya membantah dalil dia, kecuali dengan mematahkan di tengah jalan biar nggak selesai runutan ada napi dulu kan? Iya, runutan ininya. Hobinya apa namanya? Interupsi. Iya. Karena nggak selesai. Mematahkan Rocky Gerung itu dengan cara tidak diselesaikan argumentasinya secara tuntas. Tapi saya rasa kenapa dia kemudian banyak orang yang suka dengan cara dia, ya itu salah satunya. Dia bisa menerangkan itu dengan lembut dan bisa diterima gitu. Dan kemudian apalagi dia dengan
dengan apa namanya basic dia sebagai seorang filosof ya. Filosofi dia belajar tentang filsafat aja. Iya, belajar tentang filsafat, bahkan dia sebagai pengajar. Saya rasa sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa ditangkap oleh logika kita, dia bisa mainkan gitu. Artinya makanya begini tadi sebenarnya kalau disebut Rocky Gerung itu di ruang publik dia mengeluarkan kata-kata yang susah dimengerti sama orang, dia secara logikanya berarti nggak mungkin banyak pensiun. Ya, tapi dia kemudian dia bisa terangkan, itu terangkan dan banyak publik yang akhirnya suka sama dia. Lo jangan generalisir. Fansnya itu barisan 02 ketika pemilu kemarin, 01 tetap nggak sepakat dengan Rocky Gerung, itu aja. Jadi jangan generalisir. Banyak orang suka, yang suka sama Rocky Gerung ya basis masanya Prabowo. Enggak, kalau gue sih gitu enggak, jadi enggak gitu juga. Ya iyalah, coba lo tanya. Iya, jadi Indonesia ketika itu terbagi dua, 01 dan 02. Ada nggak yang 01 menyukai Rocky Gerung? ya itu justru itu. Sekalipun lo ngomong bukan Rocky Gerung di forum, lo ngomong jelek-jelekin pemerintah 01, lo pun akan digemari banyak orang. Itu konsekuensi dalam momen ketika politik. Ya itu loh, makanya saya berpikir bagaimana cara orang itu mencoba terus belajar. Kalau misalnya sesuatu yang positif, misalnya orang itu mau mendengarkan apa sih, benar nggak sih yang diucapkan? Jangan sampai menilai sesuatu itu karena dia dia 02. Segala yang diucapkan orang 02 itu udah jadi nggak benar ya. Seperti para buzzer itu, pokoknya apapun yang 01 lakukan pokoknya benar aja dia dukung gitu. Sekalipun salah, itu yang dia harusnya itu harus dirubah cara berpikirnya. Kalau misalnya memang orang bisa mengucapkan sesuatu itu dengan benar dan bisa diterima, ya kita terima gitu. Even dia mau dari 01 kayak mau di 02 kayak iya, gitu. Itu maksudnya. Karena gini, benar itu kan harus diuji secara material. Kalau menguji material suatu hal yang bersifat sains, pengetahuan, itu kan ada kampus. Dia pernah nggak menguji kebenaran dia itu di kampus? Oke, bicara latar belakang itu. Rocky Gerung S1 dia. S1 karena dia hobi belajar. Jadi gue suka. Makanya dia kemudian dia bilang kan kampus itu tempat orang sekolah belajar bukan untuk berpikir gitu kan. Itu perbedaan yang dia sekat. Nah kebenaran Rocky Gerung yang disampaikan ke publik itu kan belum diuji secara material oleh panel, misalnya panel dosen-dosen filsafat gitu kan. Ya sebenarnya audiensnya ketika di publik adalah orang-orang yang latar belakangnya beda-beda. Ada politik, hukum, yang bahasa dia belum tentu bisa sampai ke orang-orang umum yang tidak belajar tentang filsafat. Filsafat ini kan mendalami suatu permasalahan. Jadi gini, makanya kemudian gue bilang Rocky Gerung ini cukup cukup mendobrak satu kebiasaan yang ada ya, bahwa bagi seorang dosen, dia katakan tadi kan katanya S1 mengajar, dia kan mengajar bahkan di S3 pun yang ngajar katanya. Dosen ini aja, bukan dosen tetap ya, dosen dosen panggilan lah. Tapi intinya dia mengajar lah. Semenjak ada aturan yang mengharuskan dosen itu harus S2, S3, maka dia udah nggak jadi dosen tetap lagi. Nah ya itu dia, tapi kan enggak, itu kemudian setelah ditetapkan lah itu. Dan sebelum itu dia bisa mengajar, dan itu kemampuan mengajar ada dan bisa diterima kan. Bahkan dia sampai bisa mengatakan profesor itu belum tentu pinter ya. Ya artinya dia bisa berani berargumentasi gitu. Jadi begini sebenarnya. Makanya gue setuju, forum akademisi itu belum tentu bisa diterima di dalam forum umum yang sifatnya politik. Jadi gini sebenarnya begini dong, apa sih forum namanya? pemikiran di kampus Iya, artinya ini kita nggak bicara, ini kan dia sebagai kapasitas dia sebagai pemerhati ataupun sebagai pemerhati baik itu politik yang suka dipanggil PILC kan, artinya dia punya pandangan soal politik.
masalah aja lah. Iya, masalah no Rocky Gerung no party gitu. Nah, gini aja. Ya. Oh benar. Gimik aja bro. Ya, sampai ada itu berarti kan masyarakat pengen ada semacam air segar baru, gaya baru dalam berpikir kayak gitu kan ya. Dikonstruksi ini cara berpikirnya begini ketika melihat satu objek permasalahan kayak gitu. Permasalahan mau terima atau nggak terima, benar atau tidak benar, itu urusan publik. Dari mana indikatornya? Efeknya. Artinya efeknya akhirnya membuat Rocky Gerung sendiri punya banyak penganutnya atau penggemarnya kayak gitu karena blogeriarisme. Ya artinya kenapa dia bisa diterima? Karena dia dalil yang disampaikan itu sederhana. Iya. Dan dia bisa dibilang bahwa dia itu punya dasar ini. Dia punya sumber yang bisa dipertanggungjawabkan oleh dia. Nah ini bisa diterima baik mereka yang pendidikannya ya menengah itu sampai termasuk yang mereka punya pendidikan tinggi. Gua setuju ketika ada mahasiswa maupun S2, S1 maupun S3 yang mengangkat tentang kata-kata dungu diuji secara ilmu pengetahuan menjadi kebenaran misalnya gitu ya, baru gua suka begitu. Karena ini belum ada yang memuji dungunya Rocky Gerung itu tidak tendensius pada orang, tidak menjustifikasi orang. Kalau gue melihatnya dia tendensius pada orang dan menjustifikasi bahwa lu dungu. Dan karena penjelasan dia saking pintar, ini kan masalah silat lidah lah, kata dia tuh pintar merangkai kata-kata sehingga dia terbebas dari tuntutan hukum misalnya. Laporan dia terhadap yang kita fiksi itu ketika gue main ke Krimsus ya, itu laporan dia banyak, karena memang nggak diproses. Karena itu dia punya dalil. Entah itu dalil atau memang dibalik Rocky Gerung ini kan akhirnya masuk itu kan dari kekuasaan baru nih. Itu nggak ada berarti tendensius. Enggak, maksudnya gini, masih disidik perkaranya masih disidik. Artinya memang berarti kalau disidik dugaan, ada dugaan orang menduga-duga terhadap perbuatan seorang atau ucapan seseorang itu kan karena melanggar sesuatu norma hukum lah, lebih khusus lagi pidana misalnya. Berarti kan sudah masuk ke ranah hukum, itu sedang diperiksa. Nah persoalan nanti diputusnya seperti apa itu hal lain. Tapi paling tidak sekarang kita belum tahu kan, makanya jangan, kalau gue sih nggak mau lebih dulu menganggap Rocky Gerung itu benar atau enggak sebelum ada uji material terhadap apa yang dia sampaikan. Enggak, begini. Karena bahasa dia hanya diterima dengan mahasiswa filsafat. Bicara, dia nggak juga begitu. Bicara pendapat ini kan ketika dia, makanya aku bilang tadi, ketika dia mengutarakan satu kasus nih di publik gitu, dia ngasih sebuah pendapat, ya kan? Pendapatnya di-challenge dengan pendapat yang lain, gitu kan? Artinya di situ publik bisa berpikir mana sih yang ibarat kata lebih rasionalitasnya atau kadar dungunya ini lebih sedikit kayak gitu. Artinya di situ mengeksploitasi Rocky Gerung untuk jadi tontonan, tapi nggak ada tuntunan. Tuntunan Rocky Gerung itu eksploitasi oleh TV, namanya TV One. Ya, toh sekarang juga gue sih saya juga setuju sih. Gue percaya bahwa kalimat-kalimat yang dia pilih itu sangat luar biasa, bisa diterima. Dungu itu di kamus besar. Nggak mungkin orang bisa nggak mungkin orang bisa menerima asal kalau bahasa yang diambil itu ya tanpa sumber-sumber yang kita sendiri. Nah kalau bicara dungu, berapa kali sih dia sampai apa sih sebenarnya dungu? Ya. Dungu itu adalah orang yang membatasi orang untuk berpikir. Itu dia disebut oleh dia dungu. Jadi dia menyampaikan bahwa bahkan orang berpikir seliar apapun ya silahkan aja, sepanjang bahkan mau dia berpikir makar, berpikir apapun, sepanjang dia tidak interpretasikan prakteknya, itu tidak ada masalah. Jadi batasan pada berpikir. Ini gue melarang orang berpikir itu yang bukan loh. Kalau membatasi orang berpikir itu yang dia sebut bukan. Kita berpikir bebas boleh, tapi ada norma. Oke ya. Bicara dungu ada tuh di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian dungu itu apa?
oke lah kita simpulkan Ya, itu kan bodoh. kan istilah. Nah, yang menciptakan dungu itu kan berarti si dungu itu begini itu kan Istilah dungu membatasi. Itu kan Rocky Gerung. Iya, Pertanyaan gua, pernah diuji nggak dia? Ya, bilang, masalah itu berarti itu nggak bisa dipersoalkan. Benar, itu yang pengertian artinya dari gini. dungu itu karena berpindah. lo pun nggak lo berdua pun akhirnya nggak punya pemikiran sendiri. Lo tidak menganut Rogerianisme. Jadi Jadi bukan Iya dong. itu. Lo pernah nggak menguji secara materi Jadi tentang dia- dungu menurut dia? Enggak, dungu itu dungu sendiri udah ada di sebelum ada Rocky Jadi Gerung, dungu itu dungu itu nggak digeser pengertiannya. Nih, kalau dungu dalam pengertian kamus bahasa Indonesia adalah tentang sembilan bodoh. Bodoh itu melekat kepada subjek. Iya. Lo kalau si Rocky Gerung membatasi dungu itu hanya pikirannya. Orangnya enggak. Wah, ini gue bilang ini menggeser bukan tatanan itu. bahasa yang Enggak, dia yang nggak sudah menggeser begitu mas. itu ukuran dia tuh berpikir aman gitu. Maksudnya aman gini. Oke, gue kalau mau bilang dungu supaya gue nggak dihukum secara pidana, gue bilang aja dungu itu pikirannya. Gue nggak nyerang orang. Enggak, dia Gue tanya dasarnya ada nggak gitu? Dasarnya Rocky Gerung. Mungkin bisa dikoreksi ya, Iya. tapi gue belum pernah dengar dia mengatakan orang misalnya dungu lo gitu. Udah dong. Enggak. Yang perempuan itu, ya itu kedunguan kedua. Iya, Kedunguan itu dungu. Enggak, dia nggak pernah menunjukkan orang. Nah sekarang gini hukum. Nah jadi gini, dungu itu kalau menurut gue ya, Rocky Gerung itu tidak menggeser pengertian dungu itu sendiri. Ya, dungu itu dungu ya, dungu orang yang mungkin nggak bisa berpikir secara waras. itu nggak ada masalah. Nggak geser kan, tapi dia hanya mengatakan bahwa ketika orang lain itu siapapun membatasi orang lain untuk berpikir dalam hal ini mungkin pemerintah, orang lain itu sedang orang itu sedang punya sikap Gini dungu. ya. Gue terangkan cara ini ya. Gue terangkan cara berpikir. Gini, mengistilahkan dungu ini kan dengan sama dengan mungkin tadi lu bilang bodoh kayak gitu ya. Sebenarnya salah atau enggak? Itu apakah itu menggeser nilai atau itu sebagai bentrok dari nilai kayak gitu? Gue pernah berpikir ini dulu, tahun lalu kayak gitu kan. Ketika ada yang membahas tentang ini kayak gitu. Kenapa dengan istilah dungu itu jadi marah kayak gitu? Orang itu ketika uji IQ ada yang superior, ada yang idiot. Emang ada tulisan idiot? Ya istilah idiot. Lo yang menentukan. Bukan artinya untuk Iya, ada nggak? Apa ukuran itu kan kata idiot ketika tes IQ lo rendah? Ya itu kan ukuran, bahasa ukuran. Bahasa sains itu nggak ada, Bit. Yang bilang idiot itu orang-orang Ya yang atau memang- apa istilahnya apa semdot kayak gitu kan semi idiot gitu bukan ya apa Bukan, artinya angka itu menunjukkan bahwa dia secara berpikir IQ yang dinilai. berarti saya nggak Ya bisa segitu. saya nggak bisa menilai ada Tapi kilometer nggak ada- dibandingin sebelum ada 1 meter. Nggak ada output bilang dia idiot. Yang bilang idiot adalah Bukan ukuran satu lo harus punya norma dong. uji IQ ya kenapa di dungu dipermasalahin ya, karena gue juga bingung sebenarnya sih bukan masalah dungunya itu. Ini kan ibarat kata ada pengukuran antara orang yang IQ-nya sekian sampai IQ-nya sekian. Ini contoh kalimat. Tapi kan ukuran itu nggak bisa disalahkan juga kayak gitu. Ada IQ yang tinggi, ada IQ yang rendah. IQ rendah itu disebutnya idiot. Mungkin idiot itu istilahnya ketika ada satu objek diuji nalarnya nggak nyampe seperti gara-gara Rogerianismenya pikiran ini bukan aneh gitu. bukan Justifikasi. justifikasi bukan. Gue tertarik bahasanya Bang Tok ini. Gue akan mau coba. Oke. Dia kan bilang dungu itu adalah membatasi. Iya, batas kebebasan orang berpikir. Oke, berarti Rocky Gerung pun akhirnya memilih membatasi pikirannya orang itu dengan kata dungu. Ya. Dibiarin aja orang berpikir begitu. Iya, jadi- Ngapain dibatasi? Rocky Gerung secara hakikat nggak punya kompetensi untuk menghakimi dia dungu atau enggak. Karena dia bukan orang yang cukup pantas untuk menghakimi Oh, orang. tadi kan gak ada bilang bahwa memang menurut Rocky Gerung tidak pernah bilang bahwa lu dungu enggak begitu, tapi kalau cara berpikir lu dungu gitu. Iya. Memang dia ada sih pernah dia bilang bahwa ada bentuk interpretasi dari kedunguan itu misalnya orang yang bercoba pakai pakaian pangeran kemudian dia naik
angkot gitu. Itu bentuk kedunguan ya. Tapi dengan Kalau orang seni melihat itu kan bisa aja memang dia bebas berekspresi, itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. ya, tapi enggak, maksud gue gini, Dia membatasi malah loh. dia berkata gitu, apakah karena nggak sepaham dengan pola pikirnya dia? Berarti kan dengan dia mendung itu berarti kan sepaham. Nah berarti gini dengan statementnya dia. Kalau menurut gua dia pintar, tapi maksud gua gini, jangan berkata-kata atau berbagi kata-kata dan sesuai mengerti untuk orang banyak. Ini nggak salah. Justru kenapa banyak orang suka dengan ikan tipis tuh? Mulutnya kalau dua tipis itu gampang ditangkap deh. Kalau tapi dia pemilihan apa namanya diksinya walau secara umum orang berpikir itu karena kontroversi, tapi sebenarnya dia bisa terangkan dengan bahasa dia. Itu bisa diterima itu. Gue rasa sebenarnya dia memang pintar karena dia punya banyak literatur. Penting nggak pintar, Mas. Kalau dia berangkat dari kampus. Iya, dia literaturnya banyak, bahkan dia siapa yang bisa maksudnya kalau ketika berdebat sama si siapa dia ya pakai ini. Adi Ngabalin. Si Ngabalin yang sangat ngotot. Bahkan kalau dengan dia justru malah nggak bisa. Sulit bagi Ngabalin untuk mematahkan argumentasi dari si Rocky Gerung sendiri. Karena itu dapat diterima oleh akal. Sekalipun benar kata Pak Doni, walaupun argumentasi itu belum tentu bisa kita uji kebenarannya. Cara menjelaskannya Iya, maksud gue oke lah untuk yang punya pola pikir bagus, maksudnya mengerti dengan pembicaraan dia. Tetapi kan enggak semuanya bisa dicerna. Contoh kayak masalah Al-Quran itu Tentang Al-Quran, kitab suci itu adalah fiksi. Jika Iya, gue gak bicarakan jika aja. Kalimat itu sudah satu padu dengan jika. Gue sih gini, maksud gue gini. Saya pada nanti nggak Jika kan gini, gue masih jika kitab suci itu mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci jika kan ada if. Tapi padanan katanya kalau dia konteks. Gue kalau setiap kali orang mengucapkan sesuatu, gue bicara konteks. Walaupun dia cari aman, dia pintar tuh mengamankan dirinya dengan kata-kata dia. Gue sih konteksnya adalah Al-Quran tadi itu gue yakin. Ya benar, yang dia maksudkan memang benar. Jadi itulah keahlian dia dalam mengambil istilah. Walaupun kalau ini pendapat gue pribadi, tujuannya udah jelas. Kenapa? Itu keliaran dia berpikir bahwa mana dia latar belakangnya seorang filsafat itu memang bebas aja kan, kebenaran itu belum tentu benar kan begitu, sampai benar-benar bisa diuji gitu. Bahwa kalau dalam teori filsafat itu kan jika kamu hanya mendengar suara lewat telinga dan melihat cahaya dari melihat cahaya dari sinar matahari, dari sinar saja, kamu itu belum mengerti apa-apa ya. Kamu belum tahu tentang kebenaran, karena cuma terbatas pada itu aja. Jadi karena kita dengar saja ya, kita udah mengatakan itu kita bisa mengatakan sesuatu itu sudah jadi benar. Dan pada teori filsafat ini cukup mengatakan itu benar ya. Ya, cuma kan permasalahan kita adalah bangsa yang belum bisa terima dengan ya itulah kepandaian dia dalam mengambil kata-kata. Berarti tadi kemudian dia sambungkan dengan jika, itu makanya dia setiap ngomong itu dia selalu berpikir tentang bagaimana dia supaya bahkan dia ucapkan saya sedang berpikir bagaimana apa yang harus saya katakan supaya saya terhindar dari delik itu biarkan dia tahu bahwa kalau dia mengucapkan ini dia mungkin ada kena delik itu. Menurut gue tinggal balik ke kalian ya dengan pembicaraan tadi tentang sosok seseorang nih. Kalau gue pribadi sih jujur dia orang pintar, tapi menurut gue untuk di bangsa kita deh, terutama untuk dalam kata-kata dia bermain kata-kata tuh
dan susah dicerna. Tapi gue balik lagi ke nonton ya. Nih, gue uji juga nih kata-kata bahasa apakah dia orang itu yang susah dicerna kayak gitu. Pertama kan begini, dia muncul, anggaplah dia lah muncul dari seorang akademisi kayak gitu kan. Dia mengkritik kebijakan-kebijakan publik kayak gitu. Dan dia mau nggak mau kita harus bisa akui dia punya gerbong fans kayak gitu kan. Artinya gerbong fansnya ini berarti publik itu menerima, mencerna apa yang dia pikirkan, bahkan bukan hanya sekedar mencerna, suka dengan cara dia. Nah, kalau gue sih gini ya, menjelaskan gitu. dia logic by order. Logic by order. Gue setuju tuh. Karena apa? Karena dia akhirnya memilih barisan atau kelompok yang Tertentu sebelah sini. Ya, tertentu lah. Akhirnya logik dia harus dipaksa untuk kontra dengan ini. Berarti dia mengakomodir. Harusnya kalau orang kampus akademisi, kalau menurut gua harus lebih netral, jangan lebih dominan. Tapi kan kita tahu akhirnya dia dekat kemana kan kita tahu. Jadi murni dia akademisi secara filsafatnya pun ada dipertanyakan karena sudah nggak murni lagi berpikirnya. Filsafat itu adalah mencari kebenaran, tidak menjustifikasi orang salah atau enggak. Itu yang menurut gua ketika dia masuk politik udah nggak murni lagi nih Rocky. Beda mungkin dia kan pembahasannya di kampus. Jadi ini berdasar ketika masuk ruang publik, ketika dia menyatakan opini itu kemudian mendukung salah satu kelompok, itu politik bro. Karena obrolan dia menjadi sabdanya bagi kelompoknya yang mendukung si ini. Kecuali dia bilang gini, dia netral lah secara filsafat tuh nggak menuding salah satu kelompok begini gitu. Itu yang akhirnya dia nggak original lagi sebagai seorang akademisi. Memang nggak ada yang melarang dia boleh masuk ke ranah politik gitu kan, boleh-boleh aja. Cuman buat gua akhirnya logic by order gitu. Logic by order. Ya. Logic by logistik. Ya, bukannya jadinya pure dengan dia adalah orang yang independen, yang dimana netral. Ya, gua karena berangkat dari Kalau berbau politik menurut gue yang netral bro. jadi gini bro, kalau ya gue baca ya boleh-boleh aja dia memiliki politik mahal warga negara. dia sering sampaikan bahwa ketika ya katakan pemerintah kita amini bahwa dia benar, selalu benar, pemerintah itu kemudian tidak akan pernah maju. Makanya dia sampaikan bahwa hari ini dia jadi presiden, hari ini dia gagal kritik karena dengan kritik itu kalau kritikan itu yang membangun. Tapi yang lampunya dari kampanye ya bro. Nah lalu dia berulang kali juga mengklarifikasi mengenai dekat sama siapa, terus dia pesan kalau order pesanan siapa sih, dia udah berkali-kali. Saya itu kepentingan sih nggak ada. Kalau misalnya pesanan berarti itu ada hubungannya dengan uang, materi dan kepentingan sih saya tidak pernah ada mengenai saya punya kontrak apa di pesan siapa. Sama aja bro. Tapi karena tapi karena saya sebagai orang yang mengkritik setiap kebijakan pemerintah, kemudian sama haluannya dengan mereka yang berlawanan ya. Jadi seolah-olah saya itu satu gerbong, padahal enggak, saya nggak ada kepentingan. Bahkan Prabowo sekalipun aja bro, dengan Prabowo kemarin terakhir dia bilang, dengan Prabowo jadi menteri langsung saya kritisi kok. Tapi nggak banyak. Ya, karena memang nggak tepat dia mengkritik. Ya, dia kalau di TV narasumber sebagai pengamat politik. Iya, macam-macam kadang-kadang label. Iya, macam-macam. Bahkan dipanggilin macam-macam, ada yang panggil rata-rata. Mau seminar pun ataupun apa, ujung-ujungnya berbau untuk menjadikan sesuatu. Iya, benar itu dengan pemerintah sekarang lah. Enggak, jadi itu kalau menurut gua nih pribadi bahwa kenapa dia banyak disukai? Karena memang itu bisa bisa mewakili perasaan kebanyakan orang. Justru itu Rocky Gerung seharusnya bersyukur sama Jokowi. Nggak banyak orang lah. Kalau banyak orang nggak ada kan yang menang 0-1. Ya nggak maksud gue gini, kalau kita bicara realitas, kita langsung aja mappingnya gitu. Kalau kita bicara realitas, bahkan pendukung 01 sekalipun sekarang udah merasa kecewa. Sebetulnya Rocky
itu sebetulnya berterima kasih sama presiden. Akhirnya dia jadi famous bro. Sebelumnya dia nggak famous. Nggak. Iya, Indonesia butuh lah orang-orang. Iya, bisa. Iya benar, karena itu tadi nggak sedikit banget orang yang berani mengkritik apalagi dengan cara yang bahasa yang gamblang. Wawasannya luar biasa. Gue bilang tadi. Ya, gue coba berpendapat untuk di tengah ya, bisa menengahi ya. Artinya gini. Bro, mana nih? Jadi gini, mungkin karena kemerosotan dari demokrasi sendiri, ya kan. Ketika dulu itu zamannya SBY, ya demokrasinya lebih lumayan lah dibandingin yang demokrasi yang sekarang kayak gitu, sehingga pembahasan ya kan istilahnya banyak sering disebutkan kalau versi lama-lama jadi pendukung 01. Begini maksudnya kebebasan berpendapat di zamannya SBY mungkin gini nih, HTI itu menjadi hot topic kayak gitu ketika di zaman SBY kayak gitu, karena memang saat itu mungkin ya HTI itu ketika demokrasi sudah enak, tiba-tiba ada kelompok yang mungkin ingin mengganti sebuah sistem kayak gitu kan, walaupun itu cuma sebatas pemikiran gitu ya, sebatas pemikiran yang juga nggak timbul, nggak jadi gerakan kayak gitu. Tapi sekarang di zaman yang Jokowi ya sekarang saat ini kayak gitu kan ya, demokrasinya pun juga ya artinya kebebasan berpendapatnya dibatasi gitu maksudnya? Bukan kebebasan berpendapat ya, artinya ini kan bicara demokrasi, lo bebas berpendapat bro. Iya, cara mungkin gini, banyak mungkin ya di mata frame-nya Rocky Gerung sendiri ya, banyak hal-hal yang berbeda dari zaman presiden sebelumnya ya dengan di zaman presiden yang sekarang kayak gitu. Dia kan membandingkan zaman SBY dengan Jokowi. Dia iya, mendukung kebijakannya masih berbeda. SBY bukan begitu. Nah kalau kan kita gampang ukur ya Bin, pemerintahan sebelumnya kenapa nggak bicara pemerintahan ini kan di era yang reformasi, yang demokrasi, kenapa dia nggak bandingin sama yang orde baru gitu? Kenapa perbandingannya itu? Tapi perbandingannya kenapa terlalu jauh ke orde baru? Kalau nggak, ya kenapa harus SBY? Kenapa nggak yang Megawati? Ya oke Megawati lah. Ya, artinya lo merunut kalau zaman reformasi berarti di situ ada Habibie, misalnya gitu kan, bukan Habibie lah. Misalnya ada Gus Dur, ada Megawati, SBY, jangan kemudian pemerintah sebelumnya, harusnya kan sebelum-sebelumnya gitu loh. Oke, ya udah. Sekarang jangan mengafiliasikan Rocky Gerung kepada pemerintah sebelumnya itu SBY, jangan begitu. Justru gini, oke, nggak usah di zaman SBY, di zaman Megawati sendiri, gitu. Di zaman Megawati nih, gue ini compare-nya langsung Pak Bu Megawati dengan Pak Jokowi kayak gitu. Gue melihat demokrasinya lebih masih enak di zaman Bu Mega, dibandingin zaman Pak Jokowi. Boleh nggak? Ini bicara sama-sama dari PDIP ya kayak gitu ya. Kalau menurut gue dari zaman reformasi ya 98 itu dengan adanya reformasi itu adalah menurut gue adalah Indonesia dipajak setelah perpindahan rezim. Dan itu perbaikannya yang harus diperbaikan menurut gue tuh dari sistem hukum dan teknologi itu kan saat itu lagi ya beda lah gitu. Sampai zamannya akhirnya Habibie kan Pak Habibie kan masuk kan ditunjuk lah langsung jadilah ada presiden. Nah, belum menjabat sampai satu periode tentunya pemilihan umum jadilah Megawati. Nah saat itu menurut gue Gus Dur ya. Saat itu perbaikan sistem sih kalau dalam satu pemerintahan itu nggak semudah telapak tangan menurut gue. Nah, kalau untuk kita compare, hukum pun itu berevolusi lah, makin berkembang. Demokrasi pasti akan berkembang, apalagi sekarang zaman teknologi. Mau ngoceh apa-apa ke medsos, itu ke medsos. Nah, dari sini sampai kita tarik lagi ke zaman sekarang gitu. Kenapa ada cyber untuk apa? Untuk memantau. Maksud gue apa sih namanya? Iya, cyber crime ya. Nah, maksud gue ya makin banyak teknologi pasti akan ada divisi-divisi baru kalau menurut gue ya. Tapi kalau gue mengurutkan ke zaman SBY ya,
ya emang sistem itu belum sempurna, masih banyak mafia-mafia. Kan tadi gue bilang gini, gue compare-nya, maksudnya ke SBY, mungkin itu terlalu bersaing ya. Gue buat komparasinya itu di zaman Megawati. Di zaman Megawati, itu demokrasinya jauh lebih baik daripada maksudnya kalau itu jadi delik juga, ya gue bilang gue Megawati lebih bagus kayak gitu. Indikasi produk demokrasi itu apa? Misalnya lo ambil contoh, misalnya kebebasan berpendapat. Iya, kebebasan berpendapat. Gue ngambil ke situ tengahnya. Demokrasi salah satu indikatornya adalah kebebasan berpendapat, misalnya gitu. Itu yang kita bahas ya. Memang kebebasan berpendapat itu dijamin haknya sebagai negara di Undang-Undang Dasar Konstitusi. Tapi itu bicara hak. Jangan lupain juga bernegara itu juga punya kewajiban. Jangan lantas kita punya hak menyatakan pendapat diartikan seluas-luas. Artinya menabrak norma-norma. Kalau kita lihat lagi pengaturan kewajiban bernegara itu dalam konteks pendapat ada undang-undang tentang kebebasan berpendapat. Kewajiban yang harus dijaga adalah dalam menyatakan pendapat menjaga keutuhan kesatuan dan kesatuan. Oke. Ya, artinya titik tengahnya kan di situ gitu. Orang boleh deh masyarakat warga negara berekspresi menyatakan pendapatnya, tapi jangan lupa norma dia dalam menjaga keutuhan kesatuan bangsa itu juga dikedepankan. Jangan sampai menuruti ego dan nafsu politiknya supaya berpengaruh sehingga dia menabrak itu yang harusnya di titik tengahnya di situ gitu. Maksud gua jangan diartikan lu mempunyai hak tapi kewajiban lu bernegara juga harus dipikirin. Nah itu yang gua maksud Rocky Gerung itu salah satunya kewajiban dia sebagai warga negara, dia bukan untuk menghakimi orang dalam forum ya. Yang gue bilang tadi, dia menggeser istilah sesuatu istilah yang menurut dia benar dan logikanya itu bisa dipahami oleh masyarakat yang akhirnya itu menjadi kebenaran karena diamini oleh sebagian orang gitu. Ya menjadi kebenaran ini kan bukan, dia juga belum bisa menjadi kebenaran. Ya, tapi ketika itu diakui oleh teman-temannya, dia pede dengan itu. Iya, dia ulangi lagi setiap saat. Dan itu kan sifatnya naturalis kayak gitu. Ini dungu nih, bukan langsung ke dungunya, tapi ada proses penjabaran di situ yang dimana publik pun bisa menilai logis apa nggak logisnya atau misalkan jadi di sehari-hari masuk akal atau enggaknya. Gue bisa bilang lo dungu. Iya. Dengan versi gue. Karena gue punya kebenaran. Enggak, kalau statement lu kayak gitu lu dungu deh. Kemanusiaan seseorang gitu. Iya, tapi kan harus teruji dasarnya apa, kenapa disebut dungu kayak gitu. Dalam penyikapan objek apa gue disebut dungu kayak gitu kan. Silakan sebutkan dungu, cuma dalam objek apa. Ketidakngertian apa dengan apa, ketidakngertian gue dengan apa. Kayak gitu. Karena berbeda pendapat. Pendapat itu bukan. Iya, maksudnya secara alasi yang sering dia lontarkan itu karena berbeda. Oh enggak, gini, gue nggak nyebutin orang siapa ya, tapi lihat lawan politiknya lawan debatnya, misalkan lawan debatnya si Rocky Gerung. Gue nggak nyebutin gue nggak nyebutin siapapun si Roni Hargen. Jadi gini, kalau lawan politiknya itu setiap dia ngomong itu berkata begini, saya mau luruskan dulu, karena cara berpikir Rocky Gerung ini sesat, ya kan? Biar masyarakat tercerdaskan, kayak gitu. Siapa yang sering klaim, kan gini, apakah Rocky Gerung sering bilang gitu, atau lawan bicaranya yang sering bilang begitu? Itu cara berdiskusi yang memaksakan diri kehendak bahwa hanya argumentasi saja yang tidak sesat. Ya kan artinya gini, statement itu jika Rocky Gerung yang mengatakan seperti itu, gue juga nggak respect. Kayak gitu, karena nggak boleh begitu dalam artinya orang mengutarakan benar atau salah kembali ke publik aja kayak gitu. Ya bedanya gini mungkin, kalau Rocky Gerung bisa bersabar ketika orang menyatakan pendapatnya, kemudian akhirnya dia buat summary atau konklusinya adalah itu dulu, tapi si orang lawannya Rocky Gerung ini belum menyelesaikan Rocky Gerung, si lawannya ini sudah di tengah jalan sebelum Rocky Gerung menyelesaikan dikat. Nah, itu etik ya, etika. Tapi tetap pesannya sama. Substance itu sama kalau menurut gue.
tetap dia tidak bijaksana dalam menggunakan disiplin ilmunya yang apa namanya, sekali lagi Bet, gue belajar kita kan sekolah, sebisa mungkin ilmu kita kan disampaikan dengan cara yang bijaksana, tidak menggunakan orang lain, tidak menggunakan orang lain itu dulu lebih buruk daripada kita menyampaikan. Jadi artinya apa? Info ditonton di Indonesia dan itu menjadi tontonan kan? Tapi tidak untungan. Artinya orang akhirnya menggeser kebenaran yang sesungguhnya menjadi kebenaran Rocky Gerung. Orang terinspirasi di mana-mana, misalnya gue lihat, wah itu mah dungu tuh, itu terinspirasi. Ya artinya gini, makanya gini. Dungu itu diasosiasikan bukan hanya pikiran, tapi orang itu. Ya kalau saya justru enggak, lo gimana mendepan dungunya, padahal dia mengklaim diri bahwa Tapi gini bang, maksud gua, bagaimana akal sehat kan Iya, apa sehat? Iya. ada nggak batasan akal sehat itu Iman? Ya ada itu orang yang bisa berpikir secara sehat. Berarti orang yang lawan Rocky Nggak ada sehat setiap lawan Rocky itu nggak sehat. Iya. Biar publik aja yang Enggak dong, kan dia udah bilang itu nggak sehat, itu pakai itu nggak sehat. Ya, dia pakai hashtag setuju. akal sehat. Berarti Setuju. yang punya akal sehat adalah Sorry. kelompok tertentu. Ya uji aja ke statement dia yang dia menganggap dia akal sehat di Ujinya di kampus loh. Pernah nggak dia pernah bawa ini ke kampus? Lah dia sering kuliah di kampus. Ya, Sekarang gitu. Enggak, udah sebelum panelnya. Enggak, jadi gini, bahkan dia selalu Kan bilang, bro, gitu. logic by order. Artinya dia itu ini kan ruang publik. Dia tahu nih audiensnya siapa. Dia coba untuk menyerap beberapa masa cair yang belum mempunyai pilihan supaya memilih dia, ya, memilih pokoknya lewat dia gitu. Ya, intinya sih dia bersyukur bro. Orang bener. Dia bersyukur sebetulnya. Cuma bersyukur aja dia presiden. Sekarang ini dia jadi gue sih nggak melihat dia perkara dia dia berafiliasi sama siapa, kita nggak tahu dia dekat sama siapa, kita nggak tahu. Harus lihat. Tapi gue sih meyakini memang benar kalau lihat dari kondisi sekarang, maksudnya dia begitu leluasa bicara di publik gitu, dengan diksi atau pakai bahasa yang kayak tadi dungu, tidak sehat dan lain sebagainya. Rasanya sih memang dia pasti. Oke. Jadi selain dia punya argumen, tapi dia punya ada orang dia. Karena TV senang juga Rocky Gerung. Benar. Jadi gini, kebutuhan bro. Jadi kebutuhan. Dibilang order, ya gue antara ya bisa sih gitu. Karena apalagi pada waktu itu demam politik ya. Saat itu lagi dan dia mempunyai narasi menurut gue bagus. Dia cerdas banget deh. Ya kalau gue balikin ke sebuah tokoh-tokoh kan adalah mereka cuma menahan dengan kata-katanya yang di luar dari kita belajar bahasa, karena dia bahasanya akademis ya, dimana apalagi filsafat yang kadang-kadang secara universal tuh menurut gua orang nggak bisa memahami seluruhnya gitu. Jadi pertanyaan yang gua bilang yang tadi bilang yang sesat itu ya karena memang nggak semuanya bisa dicerna gitu, dengan kata-kata dia, dengan diksi-diksi yang ada ya menurut gue. Artinya gini, ketika statement Rocky Gerung itu keluar, kan kalau kita amati lawan debatnya, ini terakhir acara di Rossi yang gue kirim lewat Instagram kan, Fadil Rahman. Ya, pokoknya langsung aja. Ya, artinya gini, Rocky Gerung belum tuntas sampai segitu BO-nya, misalnya BO-nya lagi apa sih namanya, menjelaskan ke orang BO tuh kan, jadi sampai selesai gitu. Iya, artinya dan kejadian seperti itu bukan sekali dua kali kayak gitu, dan dengan lawan bicara yang dianggap pro pemerintah kayak gitu kan. Sama kayak gini nih, jadi kita belum selesai, dan memang mungkin itu caranya untuk mengkat. Ya, jadi tapi gue lihat sih itu benar. Akhirnya ada dengan Pak Jiro sih. Iya. Jadi publik apalagi pemerhati bisa menilai memang yang disampaikan Rocky Gerung itu cukup beralasan gitu. Dia pasti ada alasan. Cukup argumentatif lah ya.
Jadi nggak ngasal, banyak orang yang ngotot tapi nggak ada dasar gitu. Banyak kan orang yang ngotot tapi nggak bisa diterima gitu. Ngotot doang. Misalnya gue bisa kasih, gue bisa itu penilaian gue. Misalnya kayak Ruhut Sitompul, itu suka ngotot tapi nggak ada dasar gitu. Itu kesenangannya. Misalnya itu ya, kadang-kadang begitu. Tapi Rocky ini cukup. Nggak, dia oke. Dia kalau saya tahunya berisi dan kemudian dia kadang-kadang dia bisa menggambarkan sesuatu yang orang nggak dia bisa dia apa yang dia ucapkan dia udah tahu apa jawabannya. Nah itu gua oke lah. Misalnya dia menggambarkan sesuatu, dia bisa menceritakan tentang ini, misalnya di atas gunung menceritakan. Gue berharap ya tuh, gue berharap Rocky Gerung sama untuk Rocky Gerung. Gue pengen banget dia tidak berbicara dengan yang lebih high class secara filsafatnya, dia lebih rakyat dikit lah dengan kata-katanya. Karena rakyat udah pinter kayak kalau gitu. Itu gue nggak setuju, karena Rocky Gerung ya harus menyampaikan dengan begitu. Tapi yang gue sukanya begini, ibaratnya lo main musik bro, yang biasa pop lo ke dangdut, ibaratnya bener style dia begitu. Jadi dangdut itu lebih rendah dari pop begitu. Oh, gue nggak gitu. Gue nggak maksudnya ibaratnya mancing. Maksudnya dalam masalah itu selera lah. Ya selera. Subjektif jadinya kan. Gue kalau suka dangdut pasti metal lebih jelek daripada dangdut. Kalau kenapa ke metal? Dia kan ngomong subjektif. Pop lah, pop. Ya pop aja. Iya, tapi kan pada akhirnya kalau misalnya ada Tapi kalau Rocky Gerung kan apa yang dia sampaikan di media itu di TV maupun di media sosial selalu berisi ya. Oke, itu ya lu suka apa kagak deh? Kita diskusi, nggak bicara inti. Gue pribadi suka sama Rocky Gerung. Karena ketika orang suka belajar, suka baca, ada misi lah ya. Cuman tadi problemnya adalah ketika dia akademisinya sudah tidak original, yang harusnya bijaksana. Orang filsafat itu kan mencari kebenaran dengan tidak memihak. Dia mencari kebenaran yang hakiki gitu. Bahwa tapi tidak lagi menyimpulkan kemudian ada yang salah gitu. Dia cuma mencari kebenaran dan tidak ada yang dijustifikasi terhadap itu gitu. Dia itu sebenarnya ada ruang itu. Dia selalu katakan kesan dari statementnya bahwa dalam berdemokrasi itu menggeleng bukan mengganggu, karena kalau mengganggu udah lu iya aja. Kalau tadi pun lu setuju, lu dengan lu menggeleng lu akan terus menggali potensi lu untuk mencari alasannya, membuat rakyat jadi pintar lah ya. Iya benar. Ya, gue setuju aja. Cuman memang Rocky Gerung itu bukan punya pintar, tapi pintar. Karena dia bisa mempengaruhi audiens. Itu pintaran. Iya, maksudnya dengan dia bisa menggiring opini seseorang. Kalau yang kan kadang kita dalam forum ada alam di bawah sadar kita terhipnotis dengan bahasa dia. Akhirnya apa yang disampaikan ada titik di mana dia benar gitu, dengan bahasa yang mungkin tidak bisa dilampaui sama orang, tapi masuk tujuannya benar. Akhirnya orang terinspirasi tuh, terpengaruh dengan terinspirasi. Bagus sih, masuk akal. Narasi. Padahal itu cara dia memang untuk menguasai audiens. Itu pas dia itu panca cerdas. Jadi bukan cerdas. Panca sih ya nggak kuadrat double cerdas, tri cerdas sampai panca cerdas. Tapi tadi ada nilai etis yang dia lupakan gitu karena pengaruh hal lain. Gue nggak mau sebut. Dan misalnya secara kemanusiaan kita nih udah negara beradab yang harus menyamakan orang tanpa harus merendahkan orang, tidak merendahkan orang. Kita ini manusia nggak boleh saling menjustifikasi. Lo salah atau enggak dengan kata-kata yang lo pikir itu adalah nggak bermasalah, tapi buat orang lain bermasalah. Itu kan menyinggung. Jadi akademisinya agak tercoreng dengan gara-gara itu yang gua nggak suka. Kenapa akhirnya dia memilih dulu misalnya zaman 98 dia itu termasuk orang yang bikin playdoy-nya si Fathur Rahman. Iya. Ya memang kapasitas dia adalah dia akademisi dan harus dituangkan dalam kertas. Itu original.
Karena ketika itu nuansanya adalah mahasiswa yang harus berperang dengan rezim saat itu, bersatu padu, musuhnya ada, rezim ini harus dilakukan. Dia bikin pledoi karena dia memang punya kemampuan secara akademisi untuk buat pledoi ini. Itulah dia harus, maksudnya dia mencerdaskan anak-anak muda zaman sekarang jadi kampus, di seminar, tapi ketika masuk ruang publik, gue yakin style dia akan berbeda. Dia harus memikirkan dari awal, mengkonstruksikan apa yang harus disampaikan oleh dia, yang memang lebih kepada menyudutkan gitu sih. Ya sah-sah aja orang juga logic by order. Itu perlu diuji juga itu logic by order kayak gitu. Ya SBY lah. Perlu pembuktian juga ya, kayak di gitu. sentrum baru penguasa nanti Indonesia itu nanti di Hambalang. Misalkan nanti misalnya dibutuh pertanggungjawabkan logic by order itu apa intinya, apa sederhana lah. Kayak gua nih jadi pengacara, gua logic by order, jadi gua menyatakan pendapat gua, pembelaan gua berdasarkan itu kan dalam satu profesi, dalam satu profesi kan. Intinya dia nggak munafik bro. Maksudnya bukan itu kan dalam satu profesi, profesionalitas kayak gitu kan. Ya mungkin sama profesionalitas gua adalah gua mendalilkan sesuatu berdasarkan konteks hukum, tapi yang menentukan yang order gitu. Ya, artinya kan ada statement bahwa Rocky Gerung logic by order, berarti kan ada Oke. Ada hal yang harus Oke, pembahasannya lain lagi deh. Oke, kita buka data statistik. Berapa kali Rocky Gerung suka dengan kebijakan pemerintah? Data statistiknya yang dari mana? Ya, maksudnya kita lihat di TV A, di TV B, di media sosial A, di TV B, ada nggak dia yang memang mendukung pemerintah? Kalau nggak sama sekali ya, tendensinya udah jelas ya. Ya, artinya kan dia punya pendapat memang tidak ada selah Dia apa. selalu dia mengkritisi satu kebijakan pemerintah yang menurut dia itu tidak tepat. Iya. Kalau dia udah tepat dia nggak perlu kritisi untuk apa itu? ya masa nggak tepat-tepat ya. Maksud gini loh, kalau gini, Kalau yang udah benar ngapain ya? dia melampaui, kalau dalam tata negara namanya excessive power. Kalau dia mengatasnamakan sebagai pengkritik kebijakan publik, oke boleh. Kebijakan publik di publik tuh. Tapi kan dia pengamat politik. Pengamat politik itu nggak boleh berpihak. Dia harus memandang politik itu secara netral. Keliru cara berpikirnya keliru. Lo pengamat politik. Berpihak pada rakyat. Iya, kepada bukan kekuasaan. Kekuasaan itu yang Ya, lo berpihak oposisi, berarti kan begitu. bukan oposisi loh. Rakyat secara keseluruhan. Kalau ini kan pengamat politik, beda lo ya. Enggak, dia itu bukan pengamat Dia nggak politik. punya pengamat. Dia siapa? Ya pengamat. Dia itu sebagai pemerhati. Pengamat. Kebijakan publik. Nggak ada. Pengamat sebagai itu. Kalau itu gue dosen setuju. filsafat. Ya udah bicara filsafat Jadi aja. tergantung apa sih Tapi dia seorang filsafat yang dimana berkaitan dengan politik. Ya bukan. nggak selalu Gini, maksud gue, Berpolitik itu adalah siapapun berpolitik. Dia punya background filsafat. Dia masuk udah bilang. ilmu filsafatnya dalam Filsafat berpolitik. politik. Nggak apa-apa juga. Iya. Maksud gua gini. maksud gue itu tuh. Kalau dia sudah menyatakan sebagai pengamat politik itu ya harus netral, nggak boleh mendukung. Itu poinnya. Terus dia nggak mendukung siapa? Dia Ya, selalu bilang. Ya lo nggak boleh nutup mata lah bahwa ketika kampanye kemarin dia datang Ini gue pakai kata-kata acara kampanye. Dia kan dipanggil, dia klarifikasi. Pernah nggak dia datang ke Kalau kampanye saya bersama? tidak, dia udah klarifikasi. Ini belum bicara. Itu sudah dibahas, bahkan dia sudah jawab. Saya tidak pernah diundang oleh Pak Jokowi. Kalau misalnya saya diajak oleh 001 untuk berdiskusi, saya akan datang. Tapi saya kebetulan diundang oleh yang katanya sebagai pendukung 02. Ya kepentingan saya berbeda. Kalau dia ada klarifikasinya, katanya kalau Prabowo dia beroposisi untuk mengambil kekuasaan. Iya. Kalau saya beroposisi untuk akal sehat, kata dia. Berarti Membatalkan pertemuan. Iya. Nah, itu dia. Iya. Gue nggak setuju.
masa akal sehat didominasi? Emang ada lembaga akal sehat? Ya, Bukan begitu. Ya, maksudnya adalah dia coba artinya kan ketika supaya orang itu punya akal yang sehat. iya, berarti kan lo sudah menunjuk kelompok tertentu itu akal yang nggak sehat. Makanya kalau mau bergabung sama gua ini akal sehat. Enggak gitu, salah pemahamannya. Lo jangan zonanya yang zona aman. Pemahamannya clear. Kenapa? Karena dia dalam satu pemerintahan itu kan punya bagaimana dia Nih, akal sehat itu muncul karena ada sesuatu hal yang menurut dia nggak sehat. Kan itu triggernya. Nggak mungkin dia tiba-tiba ngomong akal sehat. Ya enggak memang. Dasarnya Akal sehat, iya. Karena ada tidak sehat. Dasarnya kan begini bro, bahwa pemerintahan Antitesisnya begitu bro. Ya, Ini ilmu sains loh. Gini ya, gini saya Kita basic itu loh, nggak boleh ngasal-ngasal. ya memang nggak boleh ngasal-ngasal, cuman kan gini. Itu adalah antitesis dari sebuah akal tidak enggak, sehat. Gini, tiba-tiba Rocky membentuk bahwa akal sehat adalah saya. Loh, dasarnya apa kan harus ada kayak gitu? Ya karena dia memproklamirkan akal sehat dia. ya gue tangkap gini bro, bahwa pemerintahan itu sebagaimana amanat undang-undang dasar 45 bahwa pemerintah itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Yes. Itu dasarnya kan Yes. itu ya. Nah ketika pemerintah itu tidak punya dasar kayaknya tidak berupaya dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, bodohan lah katanya. Itu yang dia perjuangkan supaya orang itu mempunyai akal yang sehat. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu indikatornya adalah adanya sekolah. Sekolah itu adalah lembaga untuk orang nggak boleh normatif. Emang normatif dulu ya, kita berangkatnya normatif dulu. Artinya kalau misalnya negara tidak menyiapkan lembaga pendidikan, oke boleh lah. Jadi gini enggak, itu pun terbatas. Monopoli. Dia mau menciptakan 1 juta sekolahan tingkat apa? Tapi kalau cara berpikirnya dibatasi, itu ya percuma. Gue mau ngasih contoh. Oke, kita misalkan terbiasa dengan makan singkong. Tiba-tiba disuruh makan keju. Maksudnya kan kita untuk mengenalkan keju itu bertahap, gak langsung brek 2 hari. Ya, maksud poinnya, maksud gue gini, dengan si Rocky Gerung dengan berdiksi atau berstatement atau apa itulah, dia memakai bahasa akademis. Gue nggak menyalahkan untuk mencerdaskan segala. Tetapi maksud gue gini, jangan ini langsung dikasih makan keju gitu. Sekarang belum tentu mengerti semua aja. Nggak begitu sih sebenarnya. Ya kalau buat sendiri sih kan semua itu ada proses ya. Artinya proses masyarakat melihat salah, benar, drama, ini rekayasa dan seluruh peristiwa. Gue nggak hanya bilang di zaman era Pak Jokowi, di zaman sebelumnya mungkin sudah ada runutan itu dan masyarakat akhirnya terbentuk pada sebuah pola-pola berpikir kayak gitu. Nah, artinya di masa yang sekarang mungkin harusnya kan berkembang cara nalar masyarakat itu harusnya butuh asupan yang lebih berakal sehat lah kayak gitu. Makanya kalau gue bilang begini, kalaupun bisa dibandingin sama zamannya Mega sekalipun masih lebih enak. Gue sih ambil kesimpulan ya, karena mau udah jam 9 ya, harus ada pertemuan lagi. Iya, juga. Kalau gue sih menilai bahwa dengan adanya Rocky Gerung ya, maksudnya itu ada pilihan ya, bahkan bisa memberikan cara baru dalam orang berpikir. Bahkan gue melihat bahwa apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung itu cukup mewakili gitu bagi orang-orang yang punya keluh kesah, bingung gimana sih menyampaikan. Karena orang ada keluh kesahnya. Enggak. Nah jadi udah pikir dia luar biasa. Gue bukan pengetahuannya bagus, banyak gitu. Kemudian literatur juga banyak. Itu dasar awal dia sehingga dia bisa diterima gitu. Jadi gue pikir dengan hadirnya Rocky Gerung ada suasana baru lah. Ya. Dan bagi pemerintah juga ada sosok seseorang. Iya, jadi sebagai kritikus atau apalah namanya, tapi dalam hal ini gue menilainya positif. Oke, positif. Kalau dari lo, untuk closing nih kita ya, untuk closing. Sama lah, Rocky Gerung itu memang hadir
menambah wawasan dalam berpikir, masalah baru lah dalam kontrol sosial. Karena kan sejatinya pemerintah ini kan harus dikontrol oleh masyarakat, komunitas sosial. Kritis lah ya. Rocky Gerung ini muncul dengan warna baru yang memasukkan unsur-unsur filsafat yang dipelajari. Ya, tapi kritiknya adalah kalau dia mau mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak selalu tampil di televisi dengan keberpihakan. Gue kecenderungannya dia berpihak, tapi lebih kepada bagaimana mencerdaskan bangsa ini melalui jalur akademik gitu. Dia selalu bilang kan kampus, dia balikan ke kampus. Nggak usah menghasut orang dengan memonopoli kebenaran gitu. Karena buat gue dia memonopoli kebenaran karena indikasinya adalah dia menjustifikasi orang lawannya gitu, dengan caranya dia yang kita tidak tahu secara kasat mata gitu kan. Tersirat lah istilahnya gitu. Tersirat. Ya pinter-pinter lah orang. Bukan pinter lagi, pinter-pinter. Bisa mencerdaskan, balik lagi kita asumsi. Gue seneng sih dengan hadiran Rocky Gerung itu ya. Tapi memang harus yang nggak original Rocky Gerung ketika pertama kali dia di kampus. Kalau lo, David? Rocky Gerung biasa aja buat gue. Udah luar biasa. Itu dah. Kepintarannya biasa aja kalau jika juga. Suasana kecerdasan kebangsaan ini bisa nimbang. Ya. Tapi balik lagi bangsa aja. Jadi bukan apa ya? Suasana kebangsaan, suasana kenegaraan, bernegara. Ya artinya sebenarnya buat gue nih, kalau buat gue ya, Rocky itu biasa aja kalau mungkin gue hidupnya di masa-masa sebelum Pak Jokowi. Biasa itu dah. Tapi Pak Jokowi itu nggak pernah membatasi Rocky. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Kedengarannya begitu. Jadi kita balik lagi ke si penonton berasumsi siapa. Ya kalau nggak tahu terserah. Ya, maksudnya ini bebas. Makanya gue bilang diskusi itu jangan menjustifikasi. Oke, kita netral aja. Kita hanya bincang-bincang. Ini kan istilahnya kan gue dipunyai pendapat pintar apa enggak. Gue akan bilang jawaban gue biasa aja jika ya kehidupan bernegaranya cerdas juga. Jadi kan biasa aja. Jadi kan ngomongin berarti kan antitesisnya adalah Rocky Gerung itu sebenarnya luar biasa karena negaranya begini gitu. Kata juga. Ya kan itu tesis begitu dong. Ya itu pendapatnya terserah gitu. Kita closing negaranya lagi nggak benar kata dia. Kata gue tuh bilang hanya luar biasa. Kan biasa jika bernegaranya. Benar. Itu negaranya nggak bagus menurut dia. Ya bukan menurut gue, karena istilahnya makanya gue bilang Rocky Gerung biasa aja. Biar berasumsi penonton. Biasa aja. Oke. Teman-teman, kalau ada yang nonton, kalau nggak ada kita. Yang penting kita berkarya, bro. Paksa nonton. Kagak, yang penting kita berkarya, bener gak? Enggak dong. Gue nggak pernah ikut partai politik. Gue bukan di yang nanya siapa juga lo pakai partai politik? Kan kata berkarya. Gue cuma masuk dulu pernah di. Ingat berkarya bukan partai ya. Gue nggak pernah ikut di berkarya. Berkreasi. Ini bukan berkreasi. Oke. Dan sebenarnya ini bukan karena kita mau berupaya dalam berkarya dan tapi kita berdiskusi dalam upaya dan berkreasi. Apa namanya meningkatkan akal sehat. Oke. Enggak, terakhir. Oke. Jadi dengan adanya Rocky Gerung banyak orang berdiskusi sebuah Rocky Gerung itu menarik untuk diambil sebagai tesis. Oke. Kalau misalkan kalian kurang puas, lo komen deh. Tapi yang jelas kita cuma aja berkreatif ya. Untuk bincang-bincang nyantai. Gak usah diambil hikmahnya bro, santai aja nih mah. Ngopi-ngopi, asal bunyi. Tipikal kalau kata Bang Amul itu ini metal, ini jazzer. Jazzer itu nggak perlu ada apa-apa gitu. Konsep. Kalau dia konsep. Oke, yang jelas Orang metal itu urakan, kenapa sih konsep itu? Maksudnya metal tuh lo ketika bawain lagu Metallica, metal juga ya, manusia bro. Bukan melodinya harus sama, iramanya harus sama, jadi harus sama, jadi berkonsep kan harus sama. Tapi kalau jazz kan lagu Metallica dibawain jazz bisa beda.
tergantung dia mainnya. Ingat ya. Berarti kaku ya, anak metal itu Kaku, berarti kaku. betul. Anak metal itu kaku. Metal itu. Pakemnya harus begitu. Iya, kaku. Metal itu. Katanya Bang Amul. Metal itu. Ya Bang Amul ya. Metal itu juga manusia, metal itu juga belajar. Enggak, bukan masalah itu. Ya udah, Iya, kita kayak closing gitu. deh, kita closing. Oke. Artinya menurut lu lebih terformat malah kalau metal itu justru dengan bahasa dia lebih dipuji, dia ngomong. cerdaskan gitu. Jangan hiraukan. Ini kata orang ya, bukan Kata orang. Wih, Iya. kita closing dulu buat teman-teman. Artinya dia lebih asal-asalan kayak gitu kan, dianggapnya lebih enak kayak gitu. Kalau geser nih. Apa nih kok? Teman-teman, kalau Akal sehat lah bukan. ya pokoknya teman-teman. Oke, Rocky Gerung sendiri tuh rock metal atau jazzer? Jazzer. 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 Teman-teman, pokoknya ini terserah kalian. Ada anak metal itu kaku-kaku berarti ya? Dengerin dulu, ini gue kalau lo memang tertarik dengan konten kita yang kita Itu, buat, diskusi bareng, bisa datang ke Jalan Merpati Raya di kedai Sinkron. Kalian bisa kita tukar pikiran, betul gitu Pak? Oh itu Agak sinkron banget ininya bikin nama ininya. kan supaya lo, iya. jadinya supaya lo kritik, gue kan Oh ya dijamin, yang kesini tadi nggak sinkron jadi sinkron. Oke? Jaminan. Apa makin tidak sinkron? Justru yang udah sinkron di luar kesini lu nggak akan sinkron. Oke. Yuk, udah saya ya. Bye. Oke gitu sih kayaknya subscribe.